สับคัดเอาเอาขึ้นก่อนเยอะนะโอ้ Halo guys, kembali lagi di channel RC97 Movie. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Love and Run. Film ini menceritakan kisah cinta yang rumit antara Do dan Lin. Keduanya terlibat dalam kompetisi sengit untuk memenangkan hadiah dari sebuah kontes startup. Sebelum ke ceritanya, seperti biasa, saya ingin mengingatkan bahwa ini hanya spoiler. Bagaimanakah keseruan filmnya? Yuk kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan seorang gadis muda bernama Lin yang tumbuh dengan keinginan sederhana tapi penuh impian. Ia menikmati hari-harinya dengan belajar dan membayangkan memiliki kekasih yang manis dan romantis seperti dalam komik favoritnya. Suatu hari saat sedang memperhatikan pria yang ia kagumi, sebuah bola tak sengaja mengenai Lin. Teman-temannya segera khawatir, tapi dengan senyuman, Lin berkata bahwa aku baik-baik saja. Lin hidup bersama kakak iparnya yang bernama King. King memiliki restoran sederhana, terkenal dengan mie ayam buatannya yang khas. Namun King juga dikenal dengan candaan dan sifatnya yang menggelitik. ร้านอื่นไม่ใส่อะคืออะไรอะไรวะ1 หมาเฮ้ย2 หมู Di sisi lain, ada Du, keponakan Lin, pemuda keras kepala yang bercita-cita menjadi pelari nasional. Tapi Du juga tak henti-hentinya mencampuri urusan pribadi Lin, terutama dalam hal pria yang mencoba mendekatinya. Ketika Lin bertanya alasan di balik sikapnya itu, Du dengan santai menjawab bahwa dirinya sebagai pengawalnya. Namun Du sendiri sering berselisih paham dengan ayahnya yang menginginkan Du berprestasi dalam akademik, bahkan menyarankan Du untuk mengambil alih restoran keluarganya. Tapi Du menolak karena dia ingin menjadi pelari hebat di masa depan. ทะเลาะกันอีกแล้ว กูไม่ได้ทะเลาะเว้ยกูกำลังด่ามันอยู่ Du akhirnya melarikan diri dan beralasan kuliah di Bangkok melalui beasiswa olahraga yang membuktikan bahwa ia bisa hidup sendiri tanpa bantuan ayahnya. 4 tahun kemudian, Lin kini menjalin kehidupannya sebagai seorang mahasiswi perawat dan bekerja sebagai terapi fisik di Bangkok. Di restoran King terungkap bahwa ayahnya tidak mengerti di mana Du kuliah. Pada kenyataannya, Du tidak kuliah, tetapi bekerja di supermarket bersama temannya yang bernama Jim. Singkat cerita, mereka berdua sedang istirahat makan siang. Tapi tiba-tiba Du melihat Lin yang juga ada di sana bersama temannya. Dia adalah paracetamol. Iya, น่ารักสัตว์ นี่เข้ามาตั้งนานแล้ว Di kehidupan Lin selalu ada orang aneh yang mendekatinya. Apalagi pria yang satu ini, dia bernama P-Man, seorang musisi yang memiliki wajah tampan berambut gondrong. Setiap harinya, P-Man selalu mengikuti Lin kemanapun dia pergi. Padahal Lin sangat risih dengannya, karena P-Man menganggap Lin adalah miliknya. Lin sempat bahagia ketika P-Man bilang kalau ini adalah terakhir kalinya ia bisa mengantarkannya pulang. Tapi, kebahagiaan itu berubah menjadi mimpi buruk. นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่พี่มาส่งหลินนะต่อไปเนี้ยพี่คงไม่ได้มาส่งแล้วพี่จะย้ายมาอยู่หอเดียวกับหลินนะครับ Kejadian ini dilihat oleh Du yang sangat tak terima melihat bibi cantiknya didekati oleh pria lain. Apalagi pria itu sekarang tinggal satu apartemen dengannya. Du pun memutuskan menghubungi ayahnya dan mengatakan tentang Lin. มันอันตรายนะรู้เปล่ากรุงเทพมันอันตรายกว่าที่พ่อคิดเยอะเลยนะ เฮ้ย เดี๋ยวก็ ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไง เดี๋ยว
คิดบ้างดิพ่อ Kecemasan Lin pun sekarang menjadi kenyataan. Pimen datang ke kamar Lin dan meminta izin untuk masuk. Tapi Lin menolak karena dia hanya tinggal sendirian. Tapi Pimen memaksanya dan membuat Lin ketakutan. Pimen pun masih menekan bel kamar Lin. Tapi ketika dibuka, Du yang awalnya menghindari Lin, kini memutuskan untuk tinggal bersama. Tentu saja ini membuat Lin bahagia karena Du bisa menjaga Lin dari gangguan Pimen. อยากมีแฟนไม่ผิดตรงไหนวะ ไม่ได้ว่าอะไรแค่ไม่ต้องรีบมีขนาดนั้นเลยปะ Sehari kemudian, Du berteriak di mana Lin menaruh handuknya. ก็แขวนอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละ Sementara Lin sedang pargoy di TikTok, Du melihat itu dan langsung ikut-ikutan. Lin segera menyadari itu dan langsung bercanda ria dengan Du. Pimen pergi untuk terapi demi bisa berduaan dengan Lin. Tapi sialnya, alat yang digunakan itu sebenarnya adalah alat yang sudah rusak. Walaupun sudah tersetrum, tapi Pimen masih saja sempat bertanya di mana Lin, yang membuat paracetamol semakin kesal. Kemudian Pimen datang ke kamar Lin dan kaget, karena yang membuka pintu adalah Du. Pimen menanyakan kepada Lin, dan Lin langsung menjawab ia adalah keponakannya. Pimen dengan bangga mengenalkan dirinya sebagai paman kepada Du. Karena Lin sekarang tidak sendiri, kini Pimen memiliki kesempatan untuk masuk dan mengajak mereka untuk makan makanan sehat. Tapi hal ini membuat Du jijik karena akar serabut yang panjang itu hampir menempel ke sayuran. Keesokan harinya, Lin meminta bantuan Du membawa barang-barangnya ke rumah sakit. Tapi Du merasa kesal ketika Lin menyapa dokter muda yang ia kagumi. Setelah itu, seorang mahasiswa bernama Game datang. Kedatangannya untuk mengerjakan tugas penelitiannya bersama Lin. Tapi ternyata, Game adalah junior Du yang sempat mengalahkan pertandingan olahraga di universitas mereka. Kemudian, Lin menjelaskan tentang terapi sederhana untuk kulit wajah yang membuat Game semakin menyukai Lin. Kecantikan Lin memang tidak diragukan lagi, sampai-sampai Game semakin semangat untuk mengerjakan skripsinya. Di luar ruangan, Du semakin kesal melihat bibinya didekati oleh juniornya. Pada malam harinya, Du menemui Pimen dan mengatakan bahwa ada seorang pria yang berani mendekati Lin. Hal ini tentu membuat Pimen geram dan akan merusak hubungan Game dengan Lin. Tapi setelah itu, saat Pimen menghibur semua pengunjung, ia diberikan sebotol minuman yang dipercaya bisa meningkatkan keperkasaan pria. Pimen yang tak percaya itu pun langsung meneguknya sampai habis. Keesokan harinya, Lin melanjutkan cara terapi kepada para peserta olahraga. Sementara Game berbaring di depan Lin dan merekam aktivitas itu untuk tugas skripsinya. Tapi sayangnya, Pimen sedang sembelit di toilet akibat minuman perkasa yang ia minum malam sebelumnya, yang padahal obat itu memang untuk melancarkan BAB. Sementara di taman, Game sangat berterima kasih kepada Lin karena sudah membantu skripsinya. Disinilah percakapan mereka semakin hangat, karena Game akhirnya menyatakan ketertarikannya kepada Lin. Namun tiba-tiba Pimen datang dan mengungkapkan bahwa Lin adalah pacarnya. Game merasa kaget dan bertanya kepada Lin. Tapi ada sesuatu yang mengganggu Pimen. Dia melihat keringat yang mengalir deras di kulitnya Lin. Lalu Thanosnya pun semakin kencang, seakan ingin lepas. Mendengar ucapan Lin,
Pimen pun sadar kalau dia hanya dianggap sebagai pasiennya. Jadi dia memilih pergi dengan Thanosnya yang masih keras. Keesokan harinya, Lin pergi ke supermarket karena kehilangan tas yang ia tinggalkan bersama paracetamol beberapa minggu lalu. Kemudian Lin diberikan kode QR untuk menghubungi CS yang menangani barang yang hilang. Namun Lin tidak tahu kalau sebenarnya CS itu adalah Du, keponakannya sendiri. Dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, Du terus membangun komunikasi dengan bibinya. Dia berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda dan menciptakan kesan bahwa ia bisa jatuh cinta kepadanya. Kita paham bahwa mereka terikat dalam hubungan keluarga yang melarang adanya perasaan romantis. Tapi seiring berjalannya waktu, Du menemukan topik obrolan yang tepat, yaitu tentang buku komik favorit Lin. Hal ini secara alami menumbuhkan ketertarikan Lin kepada Du, yang seakan-akan tampil sebagai sosok lain. Lin pun mulai merasa tidak lagi sendirian. Di sisi lain, Jim mulai merasa ada yang janggal dan menyadari pendekatan Du terhadap bibinya. Bagi Jim, perilaku itu tidak tepat dan menimbulkan ketidaknyamanan. Namun, pandangan bos mereka berbeda. Ia menganggap hal tersebut adalah wajar, dengan alasan bahwa Du hanya berpura-pura demi memastikan bibinya tidak menjalin hubungan dengan orang yang keliru. Sore harinya, Du sedang makan bakso tusuk dan bertemu dengan Pimen yang mengaku bahwa Pimen sudah move on dari Lin. Dia menemukan wanita lain melalui sosial media dengan foto yang sangat imut dan menjual lensa mata yang cantik. Pimen akan membeli lensa mata itu dan menemuinya. Tapi ketika ia bertemu, Pimen merasa ada yang salah. Wajah wanita yang ia temui sangat berbeda dengan foto di Facebooknya, di mana wajah di Facebook sangatlah cantik, tapi aslinya malah hitam putih. Di tengah keributan itu, Lin datang dan akhirnya mengetahui semuanya. Selama ini, Du bukanlah mahasiswa seperti yang ia kira. Lin juga baru sadar bahwa Du lah yang menyamar sebagai orang lain dan chatting dengannya. Fakta ini terungkap setelah game membocorkannya, karena dia merasa kasihan melihat Lin. Merasa disakiti, Lin pun pergi dengan rasa kecewa yang sangat berat. Keesokan harinya, Lin bertemu dengan Game. Ia terlihat masih kacau, tapi tetap tersenyum dan menyembunyikan semua apa yang ia rasakan. Game pun tidak merasa hal aneh. Dia terus membicarakan hal yang romantis demi mendapatkan cinta Lin. Pada saat yang sama, Du datang dan ikut duduk di sana. Dia masih terus berusaha untuk menghalangi siapapun yang mendekati bibinya. Lin yang masih merasa kecewa meminta Du untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadinya. Lin menegaskan bahwa ia tidak ingin menemui Du lagi, kecuali Du berhenti mengikutinya dan kembali untuk kuliah. Suatu hari, Lin pulang ke desa dan bertemu dengan kakak iparnya. Di sana ia bercerita bahwa ia bertemu dengan Du dan menyampaikan bahwa Du ternyata belum menyelesaikan kuliahnya, tapi dia bekerja di supermarket. King yang mendengar itu sudah menduga akan hal itu, namun perhatiannya King lebih tertuju pada masalah lain, yaitu seseorang berencana membeli rumah keluarga mereka dengan tawaran harga yang tinggi. Meskipun Lin menganggap rumah itu sudah menjadi hak milik King, King merasa tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena ada sebuah rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Sementara itu di Bangkok, Du dan Jim memutuskan untuk kembali melanjutkan kuliah. Ujian seleksi kampus akan segera berlangsung, tapi sayangnya slot yang tersisa hanya untuk cabang lari rintangan yang bukan keahliannya. Meskipun begitu, Du tetap mengambil kesempatan itu dan bertekad ingin menjadi seorang atlet. Hari pertandingan akhirnya dimulai, dan Du kembali berhadapan dengan Jim. Kali ini ia merasa yakin bahwa dirinya tidak akan mengalami kekalahan seperti sebelumnya. Namun nasibnya sepertinya tidak berpihak kepadanya. Ia harus menerima kenyataan yang pahit karena kalah di babak pertama.
Di tengah pertandingan, ayah Du muncul untuk mengungkapkan kebenaran mengenai keluarganya. Ia menyampaikan bahwa ibunya dan King hanyalah karyawan di kedai milik nenek Lin. Sementara itu, Lin adalah putri mereka, dan King bukanlah kakak ataupun kerabatnya. Meskipun hanya seorang karyawan, orang tua Lin telah menganggap King sebagai anak mereka sendiri. Setelah kedua orang tua meninggal, King bersumpah untuk menjaga Lin seperti keluarganya. King tidak ingin mewarisi keluarga itu, jadi ia memutuskan untuk menjualnya dan mengembalikan semua harta kepada Lin. Setelah mengetahui tidak ada hubungan darah, semangat Du pun membara, dan ia berhasil memenangkan pertandingan di babak kedua. Lin yang diam-diam menyaksikan pertandingan itu pun merasa bahagia. Padahal kemenangan Du terinspirasi oleh perasaan cintanya yang kuat. Namun di balik kebahagiaan itu, Lin merasa sangat sedih. Ia menyadari bahwa tanpa ikatan darah, ia seolah hidup sendirian tanpa keluarga. Sementara itu, Du yang sedang bahagia oleh perasaannya tidak menyadari apa yang dirasakan Lin saat ini. Meskipun ia merasa bersyukur memiliki keponakan dan kakak ipar, rasa kesepian itu terus menghantuinya. Kekhawatiran ini sebenarnya sudah lama ada dalam pikiran King ketika ia memilih untuk menyimpan kebenaran tentang keluarga mereka. Pada akhirnya, Lin memutuskan untuk mengajukan beasiswa dan melanjutkan studinya ke Inggris. Dia berharap dapat menemukan kebahagiaan dan makna baru dalam hidupnya. Lin masih enggan berbicara dengan Du meskipun dia sudah berusaha merayakan ulang tahunnya. Lin tetap ingat kebaikan King yang merawatnya sejak kecil. Lin pun memutuskan untuk menghubungi King di desa dan berpamitan sebelum berangkat ke Inggris. Sementara itu, Du yang tidak tahu apa-apa ditelepon ayahnya dan mengatakan bahwa Lin akan segera pergi ke luar negeri. Du pun mengejar Lin hingga ke bandara dan beruntungnya dia tidak terlambat. Dia meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya salah. Lin menerima permintaan maaf itu, tapi itu tidak berarti dia akan membatalkan niatnya untuk pergi. Dia menegaskan bahwa perasaannya tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf, dan Lin pun tidak marah atau menyalahkan Du. Tapi sejak ayahnya mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki ikatan darah, hati Lin terasa terluka. Hubungan yang selama ini ia anggap pasti, kini terasa asing dan membingungkan. Mengetahui kebenaran ini justru membuat Lin sakit hati. Tapi Du di situ justru mengungkapkan perasaan hatinya bahwa mencintaimu diam-diam itu juga menyakitkan. ก็เพราะว่าชอบแกไงทำไมถึงมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวตัวเอง Ia mengaku bahwa perasaan itu sudah ada sejak mereka remaja. Tapi bagi Lin, kenyataan ini justru menambah lapisan perasaan yang tidak mudah untuk dipahami. Du menyadari bahwa dia egois dan memikirkan perasaannya sendiri. Dan pada akhirnya, dia bersedia untuk menjadi keluarga, teman, atau apapun asal Lin tidak pergi. Dia juga berjanji tidak akan menghalanginya lagi jika Lin ingin punya pacar, karena dia sudah merelakannya. Tapi keputusan Lin sudah bulat, dan dia tetap bersikeras untuk pergi. Lin mulai merenungi perjalanan hidupnya dan menyadari beberapa hal yang berharga. Ia menyadari bahwa pertemuan dalam hidup seringkali tidak seindah yang digambarkan dalam komik. Cinta terkadang terasa sepi meski ada rasa saling suka. Seringkali ada alasan yang memisahkan. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, cinta tidak bisa dipaksakan. Dan kecocokan seringkali muncul dalam hal-hal yang tak terduga. Bagi Lin, saat ini tidak masalah apakah dia memiliki kekasih atau tidak. Yang terpenting baginya adalah keluarga. Dalam pandangannya, cinta yang tulus dari keluarganya adalah hal yang tak ternilai. Dan itulah yang membuat hidupnya berarti. Setelah lulus kuliah, Du memilih untuk melanjutkan warung mie ayam keluarganya dan hubungan dengan ayahnya pun semakin membaik. Di akhir cerita, Lin kembali ke desa dengan hati yang bahagia. Dia pun memeluk Du dan berkata bahwa dia sangat rindu dengannya. คิดถึงมากเลยรู้ปะ
Saat Du mengantar Lin kerja, dia masih saja penasaran apakah Lin sudah memiliki pacar. Du menanyakan itu melalui chat. Lin pun tersenyum manis dengan penuh arti, menjawab di dalam hatinya bahwa kekasihnya adalah Du. Dan film pun diakhiri dengan happy ending. ทำไมไม่ถามเองอะพิมพ์ทำไม Begitulah alur cerita film yang berjudul Love and Run yang rilis pada tahun 2019. Semoga kalian mengerti dengan alur ceritanya. Jika ada saran dan masukan, mohon ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight,